Halo, perkenalkan nama saya Hapasi. Saya adalah founder dari itsbuah.com. Itsbuah didirikan pada tahun 2012, tepatnya 9 Februari 2012 di apartemen Kalibata City. Itsbuah itu adalah toko buah biasa yang menjual buah-buahan, buah potong, rujak, jus, salad, dan lain-lain. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, 3 tahun terakhir kita fokus di online dan menjual cold press juice berupa paket detox dan juga booster. Tahun 2012, sejak saya membangun Itsbuah berupa toko, kita masih memiliki bisnis model yang berupa toko offline ya. Jadi tahun 2012 itu kita sudah mendirikan 6 cabang dan tahun 2015 kita tambah lagi 2 lagi, jadi total kita sudah pernah mendirikan sampai 8 cabang. Tapi tahun itu juga di 2013 kembali satu lagi. Jadi pada saat itu kita mengalami yang namanya jatuh bangun dalam membangun Itsbuah ini, dari yang pernah sampai 8 cabang sampai kembali ke satu cabang lagi, dan itu merupakan tantangan yang besar ya dalam membangun bisnis. Itu memberikan efek finansial yang cukup berat khususnya buat saya, dan itu membuat perkembangan Itsbuah cukup lama, masuk ke bawah dulu sampai bisa bangkit lagi sekitar 3 tahun lalu setelah kita masuk ke konsep digital. Sebenarnya saya mendirikan Itsbuah itu karena kebetulan pada saat itu saya ada bisnis yang namanya supplier buah ya bersama teman. Jadi kita dulu itu hanya supply buah ke supermarket, ke Carrefour, ke Superindo dan lain-lain. Tapi saya berpikir gimana caranya supaya tidak hanya supply aja. Kalau supplier itu dia hanya kan quantity ya. Kalau kita mau naikin omset nambah volume gitu. Tapi kita hanya mindahin dari petani atau dari lahan itu ke supermarket gitu. Tapi saya berpikir gimana caranya menaikkan nilai value added dari si buah itu sendiri. Maka saya berpikir ingin membuat semacam kafe sehat ya, tempat nongkrong sehat. Nah, itulah latar belakangnya saya mendirikan Itsbuah. Jadi makanya dulu di toko pertama itu kita buat ada meja kursi untuk tempat nongkrong, orang-orang bisa menikmati nongkrong. Dulu itu kan lagi banyak ya tempat nongkrong di mana-mana, tapi saya melihat bahwa semua tempat nongkrong itu produk-produknya itu relatif kurang membantu untuk kesehatan kita. Maka saya berpikir gimana caranya kita bisa tetap dapat nongkrongnya, tapi produk yang kita konsumsi itu adalah produk-produk yang sehat. Nah, itu kurang lebih latar belakang dari saya mendirikan konsep Itsbuah pada 10 tahun yang lalu ya. Setelah perjalanan tadi yang saya bilang kita buka cabang beberapa sampai 8 cabang, tapi pada akhirnya tutup juga. Nah, akhirnya saya mulai berpikir gimana caranya supaya ini bisnis bisa terus bisa recover dan bisa terus bertumbuh. Nah, pada saat itu sekitar tahun 2016-2017 saya mulai melihat bahwa yang namanya digital marketing. Saya melihat ini arah bisnis ke depan itu pasti akan online. Nah, maka saya mulai fokus yang namanya digital marketing, saya belajar digital marketing, saya mencoba mengonlinekan Itsbuah. Nah, dan mulailah ketemu dengan yang sebuah produk yang namanya cold press juice berupa paket detox. Nah, itu mulai kita pasarkan secara online dan pasar merespon. Ternyata banyak juga kebutuhan pasar atas cold press juice ini, sebuah jus premium dan juga berupa paket detox. Nah, seiring dengan itu saya mulai berpikir untuk fokus secara digital ya, fokus secara online, tidak lagi mengikuti konsep lamanya Itsbuah yang berupa offline store ya, tempat nongkrong sehat itu. Saya mulai berpikir untuk lebih fokus ke arah digital, ke arah online. Nah, tantangannya di dalam digital ini adalah di dalam online ini kita harus memiliki sebuah produk yang unik supaya lebih mudah memasarkannya. Kita harus mempunyai namanya USP ya, unique selling proposition, atau segmen market tertentu atau value yang benar-benar berbeda dari sekedar jualan jus. Nah, maka saya berpikir apa yang bisa menjadi pembeda dari Itsbuah itu sendiri dibanding katakanlah toko buah yang lain atau penjual jus yang lain dengan konsep yang mirip. Nah, saya coba hubungkan dengan visi saya pribadi. Saya itu ingin berbisnis karena ingin memberikan
dampak atau ingin membantu orang-orang di sekitar saya. Gitu. Nah, maka saya melihat dari bisnis Eats Buah ini apa ya yang bisa dilakukan, yang dampak yang bisa kita berikan gitu. Nah, saya mulai berpikir artinya kita kan dalam bikin jus atau dalam berjualan itu kita mengambil bahan baku buah itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan buah lokal, bisa menggunakan buah impor atau apapun. Nah, tapi dari sini saya berpikir yang memberikan dampak yang lebih besar apa? Buah lokal. Kalau kita menggunakan buah lokal, itu dampaknya multiplier efeknya itu lebih banyak ke petani, pedagang, kuli, tukang pupuk dan segala macamnya. Sementara kalau kita pakai buah import yang menerima dampaknya hanya importer aja. Nah, itu ketemu satu. Maka saya berkomitmen pada saat itu saya tetapkan Eats Buah hanya menggunakan buah lokal supaya bisa mendukung memberikan dampak lebih luas lagi terutama buat petani lokal. Kemudian saya lihat lagi, apalagi ya yang bisa membedakan Eats Buah dari yang lain. Nah, kita berpikir, kita kan sudah mulai menjual jus, cold press jus gitu. Nah, jus ini kan macam-macam ya. Kemasannya itu bisa botol plastik, bisa botol kaca, bisa segala macam gitu. Saya pikir lagi, apa manfaatnya, apa dampaknya yang bisa diberikan. Kita analisa lagi, botol plastik dengan botol kaca dampaknya buat lingkungan sangat jauh ya perbedaannya ya. Terutama pada saat itu saya lagi dapat sebuah data, ternyata Indonesia itu adalah salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia, nomor 2 setelah China. Nah, saya pikiran, wah, saya nggak mau ikut berkontribusi meningkatkan limbah plastik di Indonesia gitu. Maka saya memilih pada saat itu 2019 kita komit menggunakan botol kaca. Kita tidak mau menggunakan lagi botol plastik. Awal-awalnya kita masih menggunakan botol plastik karena kita tahu dampaknya buat lingkungan. Walaupun memang di awal-awal kita berpikir ini akan cukup meningkatkan HPP ya, terutama untuk kemasannya, karena botol kaca sama botol plastik itu harganya bisa 4 kali lipat gitu. Tapi karena ini adalah komitmen kita, maka kita tetap memilih, dan bahkan sebenarnya botol kaca dengan botol plastik itu rasanya di dalam terhadap jusnya itu sendiri jauh lebih nikmat ya. Nggak tahu, mungkin ibaratnya kayak kita minum anggur, wine itu kalau botol plastik atau gelas plastik sama gelas kaca itu rasanya aja udah beda. Kemudian juga dampaknya buat lingkungan udah jelas gitu. Maka sejak itu kita berkomitmen untuk menggunakan botol kaca. Dan dalam pilihan-pilihan yang lain pun kita berpikir untuk selalu memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kita memilih kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian saya terus berpikir apalagi yang bisa kita lakukan dalam berbisnis ini untuk memberikan dampak atau nilai yang berbeda. Nah, saya pikiran lagi, tujuan dari produk kita ini kan untuk membantu menyehatkan masyarakat. Tapi kita tahu tidak semua orang mampu untuk menikmati produk kita. Tidak semua orang mampu untuk membeli, apalagi jus kita jus premium gitu. Nah, maka kita keluarkan lagi namanya misi berbagi sehat. Jadi orang-orang mampu kita edukasi dan kita jual produk kita, sementara orang-orang yang kurang mampu, terutama anak-anak, kita berikan secara gratis. Jadi kita punya pemahaman bahwa sehat itu adalah hak segala bangsa. Jadi bukan hanya orang mampu, tapi semua orang harus sehat. Jadi, orang mampu bisa membeli, orang yang tidak mampu kita berikan secara gratis. Nah, itulah yang kita bungkus dalam visi atau yang namanya gerakan sehat berdampak. Kita mengerjakan ada 3, sejauh ini kita berkomitmen dalam 3 misi, yaitu berbagi sehat, dukung petani lokal, dan ramah lingkungan. Nah, dengan perayaan 1 dekade ini, kita sudah menjalani 10 tahun Eats Buah. Tentu kita tidak ingin berhenti sampai di sini. Kita tidak ingin puas sampai di sini saja. Kita ingin terus bertumbuh, terus berkembang untuk bisa menyehatkan sebanyak mungkin masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ya. Karena visi kita itu adalah ingin berkomitmen menjadi penggerak pola hidup sehat alami yang memberi dampak positif buat lingkungan dan sosial. Ini yang akan terus kita perjuangkan. Harapan kita ini bisa menjadi legasi nantinya ya. Kita bersama Hilro. Kita di Eats Buah itu menyebut tim itu dengan Hilro, singkatan dari Healthy Hero.
Kita di sini benar-benar berjuang untuk mewujudkan pola hidup sehat alami pada masyarakat, baik itu yang mampu maupun yang tidak mampu. Kita memiliki impian dalam 10 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya ingin memperjuangkan gerakan ini. Saya sendiri berharap It's Buah ini menjadi perusahaan yang besar dengan seluruh karyawannya sehat, makmur, serta memberikan dampak yang lebih luas lagi buat lingkungan dan juga buat sosial. Kalau kamu ingin bergabung, kamu tertarik dalam gerakan ini, mari ikut bersama It's Buah dalam gerakan Sehat Berdampak. Anda setuju dengan sehat berdampak? Mari gerak bersama, wujudkan sehat berdampak.